سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia. Balas. Jadi membatalkan prasangka yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Maka oleh sebab itu kita berbahagia malam ini, jangan larut dalam kesedihan. Tanggal 24 Desember tahun 1000, oh bukan 1000, saya hitungan tahun nih karena presiden nih. Tanggal 24 Desember tahun 2004 saya sampailah ke Maroko kuliah. Lalu kemudian 26 kawan di sebelah kamar saya menangis berteriak keras. Namanya tak saya sebutkan, menjaga kode etik kemanusiaan. Menangis dia, oh kata dia di kamar sebelah kami. Heran kenapa? Ada apa? Kenapa menangis? Rupanya baru saja mendapat telepon bahwa keluarga yang berada di Aceh kena musibah besar tanggal 26 Desember tahun 2004. Musibah itu bernama tsunami. Itu saya sendiri mengalami, melihat sahabat kehilangan kerabat-kerabatnya 2 hari setelah saya sampai di Maroko. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 hari berikutnya kami masuk ke kampus Darul Hadis di Rabat Kerajaan Maroko. Semua dosen, sahabat, karyawan datang mengerumuni kami. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi itu tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Nah, rupanya hari ini setelah 13 tahun lamanya barulah saya datang kemari. Sudah pernah berceramah ke Maulabu, sudah berceramah ke Langsa, sudah berceramah ke beberapa tempat, tapi kata Ustaz Usul Arafah, kalau belum ceramah di Banda Aceh, belum sampai ke Aceh. Luar biasa, memang jamaahnya tak bertepi, macam melihat tepi lautan tak bersulut. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat, barakah dan ridha. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Berarti siapa yang lebih hebat, presiden atau saya? Tapi malam ini melimpah ruah jamaah, saya berpikir tak sampai setengah jam. Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ya, penyajian. Rupanya jamaah bersemangat semuanya. Begitu bangkit lagu Qamarun, Qamarun
bulan di tengah gelapnya malam. Ternyata bulan di tengah malam gelap gulita jahiliyah, datanglah dia sang penerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak bulan. Tapi di samping bulan itu ada bintang-bintang yang turun ke bawah. Bapak Ibu tak nampak, kami dari atas nampak. Itulah hebatnya, Masya Allah, tabarakallah. Begini masyarakat Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di awal-awal saya pulang kuliah menjadi ustaz penceramah, betul kata Habib Novel Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya ustaz. Apa mungkin saya harus berkata akulah ustaz? Sampai akhirnya suatu hari ada video yang dikirim melalui WhatsApp. Kalau anda mau belajar, belajarlah kepada Ustaz Abdul Somad, diakui ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tajam kata-katanya. Sahabat berkirim video itu kepada saya, dikirim jauh dari Solo, bukan Solo Tigo dan bukan Solo West, tapi benar-benar Solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Novel Al-Idrus yang bapaknya juga. Penunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada Ustaz satu di sebelah saya. Wala. Sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini Ustaz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya Ustaz bukan sembarangan. Al-Habib, mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Kenapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Tapi lebih daripada itu, menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan saya ustaz itu tak tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersobat mesti Arab Quraisy. Yang PC di sebelahnya Arab cemas. Insyaallah. Maka tapi tanggung jawab saya besar setelah video itu. Semua bertanya ke saya, kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ke Solo? Kapan ketemu Habib Novel? Kapan ketemu Habib Novel? Di airport. Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz mau diungkap Habib Novel. Beban dalam pikiran saya. Saya nanti makan. Kami tidak memberitahu saya bahwa Ustaz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya lihat Habib Novel, maka hilanglah beban pikiran saya semua. Saya jaga emosi saya. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung tali hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Begitu kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih cinta, lebih sayang kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah malam bersilaturahim bersama para habaib, bersama para tengku-tengku, bersama para pimpinan daerah, bersama para alim ulama, bersama gubernur pimpinan kita, bersama Bapak Wali Kota, bersama Bapak Bupati, bersama Bapak-Bapak anggota legislatif DPRD. Kita semua yang hadir malam ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang beberapa waktu yang lalu saya pernah di
tapi mesti tanggal 4. Ustaz, bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu, Bu. Saya bisanya tanggal 6. Oh, tak bisa, Pak Ustaz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa. Harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Tapi hari ini segala beban kita semuanya hilang dan sirna. Beban dengan ibu wali kota hilang, beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari rumah. Luar biasa. Begitu cara orang Aceh menghilangkan orang yang sedang susah hati dari hatinya. Hilang, diambil air, disiram ke kepala. Ditawar, diikat, disejuk. Habis itu saya ditanya, Ustaz Somad gimana? Sudah. Gimana? Pindah bulanannya sudah hilang? Belum, tidak lagi jadi disiram. Hanya saja satu yang belum. Pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai topi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, bencong Aceh. Tapi hati masih kasih nanti kemana-mana pergi. Jadi untuk sementara ini tak usah kasih dia bencong, kasih mikrofon aja. Biar Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di Kuala Namu Airport Internasional, Ustaz Somad ini foto 13 tahun yang lalu di markas Brimob. Saya lihatlah gambar itu, maaf, gambar jenazah yang menghitam dan membiru saudara kita. Mungkin dia adalah ibu kita, mungkin mereka adalah ayah kita, mungkin mereka adalah paman kita. Mereka mati tidak. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tidak mati, bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inna rabbihim yurzaqun. Mereka bersama dengan Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak putus-putusnya. Kalaupun meleleh air mata kita, bukan menangis karena tidak ridha. Kalaupun menangis kita, menangis karena yang kita tangisi adalah kita. Mereka sudah jelas mati syahid, kita yang tak jelas, tak mati konyol, tak mati kacau. Oleh sebab itu, melihat gambar-gambar yang dipajang 13 tahun yang lalu, saya sangka gambar 13 tahun lalu, ada gambar saya sekarang. Mengenang mereka 13 tahun yang lalu, berpikir tentang kita. Mereka sudah meninggal dunia karena musibah. Tadi Habib Novel Al-Idris sudah berkata, yang meninggal karena banjir, yang meninggal karena tertimpa, yang meninggal karena api, yang meninggal mengandung melahirkan. Insya Allah karena niatnya baik mereka mati syahid. Adapun kita tak perlu suudzon kepada mereka. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal dunia, sebut yang baik-baiknya saja. Andai kita sebut buruknya, belum tentu dia sejelek yang kita sangka. Dosanya dapat, pahala tidak sama sekali. Sedangkan mereka sudah mendapatkan kematian yang baik dalam keadaan husnul khatimah, maka kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan adalah, aku nanti mati bagaimana? Apakah mati ditikam orang? Atau mati karena sakau? Atau mati karena ingin mampu duit tak ada, dibuat kopi campur spiritus, akhirnya diminum kepanasan, menggeledak, mengelumpur, masuk parit, mati. Apa dan bagaimana kita mati di masa akan datang? Maka pikirkanlah bagaimana shadaqatus sirri, sedekah secara sir, tadfa'u mita tasuk, menolak mati jelek. Tiap hari, tiap petang, tiap pagi, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup
usia kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak bersedekah, bukan bersolat. Banyak-banyak bersodakoh. Sodakoh yang paling afdal apa ya Rasulullah? Mengenang makcik-makcik, pakcik orang tua kami dulu yang sudah meninggal dunia. Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Allah? Bagaimana cara kami mengenang mereka ya Rasulullah? Datanglah saat bertanya ya Rasulullah, ummi matat, emakku ibuku meninggal dunia, apa atasaddaqu anha? Apakah kalau aku bersedekah, sedekahnya sampai pada mereka? Kata Nabi, tasaddaq, ya sangat bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Siapkanlah air. Cuma kata Nabi siap. Kalau melihat dari botolnya, saya ceramah setengah jam. 300 ml. Maka di tempat kita tidak perlu sedekah air minum, karena air sudah banyak, di bawah air, di atas air, di tengah air. Oleh sebab itu maka kita tak lagi bersedekah air. Kenapa di Makkah, di Madinah bersedekah air? Karena susah mendapatkan air. Di Palestina menggali bermeter-meter ke bawah, 100 meter sumur bor baru menemukan air. Maka sedekah air. Tempat kita sedekah apa? Yang paling penting saat ini menyelamatkan generasi bangsa kita adalah sedekah mendirikan sekolah Islam. Allahu Akbar. Dari teriakannya nampaknya paling tidak satu orang 100 juta. Allahu Akbar. Akbar. Kurang sih. Maka yang punya tanah wakafkanlah untuk buat sekolah Islam, menyelamatkan anak cucu generasi bangsa masyarakat Aceh bil khusus dan NKRI di masa akan datang. Sudah terlalu banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa begini? Kenapa begini? Sumpah serapah. Tapi ada yang menyalakan lilin kecil, maka balik terang benderang. Dayah-dayah yang sudah didirikan oleh wali-wali Allah, Syekh Rungkali, Syekh Mudawali, Syekh Abdul Rahman As-Singkiri, ulama-ulama besar Aceh yang tak dapat saya sebut satu persatu, maka hidupkan kembali tradisi ini. Ini yang kami bicarakan lama tadi tentang Al-Habib Novel Al-Qudus. Apa kata beliau? Kenapa sekolah peninggalan penjajah, tapi ketika tamat orang bangga? Sedangkan sekolahnya para ulama yang mengusir penjajah, sekarang orang malu. Anak saya yang pertama insinyur, anak saya yang kedua advokat, anak saya yang ketiga seniman. Itu nanti yang paling bodoh masukkan sekolah agama. Oleh sebab itu dirikanlah sekolah. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia pakai jubah, pakai sorban, menekuni bidang pesawat. Kadang kita dibayar metal, mesti jahit pun tak tahu. Pakai jubah, pakai sorban. Saya ini orang Aceh Ustaz, tapi diakui oleh bangsa Malaysia dan kembali sekarang mengenang tsunami, dan kami di sana berkecimpung di bidang pesawat. Bedanya apa? Anak-anak yang sekolah di bidang pesawat ini para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan kalau sarjana-sarjana bidang teknik pesawat, para penghafal Quran, pilot-pilotnya menghafal Quran, maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok rokok ya sampai ke atas. Sekarang kita naik pesawat lagunya tak lagu-lagu apa, lagu barat. What can I do for you? Yang mendengar tak paham tapi semua mengangguk. Kalau pabrik pesawat dibuat oleh alumni pesantren yang hafal Al-Quran. Ini Ustaz mimpi, real, nyata. Ada orangnya di sini. Yang mana orangnya? Nanti kalau saya tunjuk sekarang. Asli orang Aceh. Anak-anak penghafal Quran di sekolah
disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung ladies and gentlemen, tenang santai semua, langsung keluar murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kata kawan, disangka Masya Allah mendengar ayat tadi, rupanya berbeda di keluar orang. Putih berasap, bawahnya putih berasap, mau katanya dia dikunyah, rupanya sapu tangan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan orang-orang Aceh yang sukses di luar negeri, di Malaysia, di Swedia, di Jerman akan kembali membangun Aceh, mendirikan dayak-dayak profesional sehingga casingnya boleh dayak, tapi isinya di dalam adalah para pilot-pilot pesawat. Pak Gubernur kita bukan cuma bisa memimpin di atas tanah, tapi juga di atas awan bisa jalan. Ini gubernur kita di pilot pesawat. Baik yang dimuliakan Allah, maka jangan lagi berpikir kalau sudah sekolah agama masa depan suram. Saya terus terang sakit hati dengan anak-anak saya. Itu hebatnya orang Aceh. Kita bilang sakit hati, tetap dia bilang Allah. Ustaz sakit hati kenapa? Anak Aceh beasiswa dari Pemdanya pulsa minta ampun. Dulu kami kuliah di Mesir, KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh namanya. Dapat beasiswa dari Pemprov Aceh. Setelah pulang diangkat jadi PNS. Jadi mana PNS? Jadi mana PNS? Dinas apa? Dinas Syariah. Ada dinas Syariah? Ada, tempat kami tidak ada. Biasa. Oleh sebab itu maka kenapa Aceh dari dulu dikenal sepanjang masa punya kekuasaan? Karena kekuasaannya merangkul para ulama. Quran diterjemahkan pertama kali ke bahasa Melayu. Kalau tak ada ini orang, tak ada yang tahu terjemah Quran bahasa Melayu. Siapa penterjemahnya pertama kali? Nama kitabnya Terjuman Al-Mustafid, abad 17-18. Ditulis oleh orang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singki. Tulis kitab itu. Sekarang kitab ucap ibu saya, mak saya sampai sekarang masih pegang Ferukunan Melayu. Ferukunan Melayu. Masih ada di rumah. Bagaimana cara sholat, bersuci, puasa, Ferukunan Melayu. Setelah diteliti, ternyata Ferukunan Melayu diringkas dari kitab yang tebal. Kitab tebal itu bernama Kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari mufti kerajaan Banjar Kalimantan. Dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mensyarah kitab Ferukunan Melayu diambil dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin adalah kitab syarah dari kitab As-Siratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri mufti kerajaan Aceh. Belajar fikihnya dari Aceh, belajar tafsir Qur'annya dari Aceh, dan belajar hadis Arba'in 40 hadis pilihan juga ditulis oleh ulama Aceh. Saya mencari manuskripnya sampai sekarang belum jumpa. Luar biasa. Oleh sebab itu kalau Aceh dikenal bukan hanya tentang kerajaannya. Kalau kerajaan jangan cerita Samudra Pasai, kekuasaan Aceh. Ada seorang raja bernama Sultan Iskandar Muda,
lalu kemudian dia naik perahu menuju kerajaan Malaka. Dua kerajaan besar, kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Malaka. Lalu kemudian di tengah perjalanan berhenti dia di sebuah tanjung, lalu menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Jalil. Abdul Jalil adalah sultan pertama kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Allahu Akbar. Ini unik. 4 kerajaan Melayu yang ada di Sumatera Utara ketika gonjang-ganjing dipukul oleh Belanda, keempat-empatnya mendapatkan perlindungan dari kerajaan Aceh yang perkasa saat itu. Allahu Akbar. Turun dari Aceh, kerajaan Melayu Langkat. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Delhi. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Serdang. Turun ke bawah, kerajaan Melayu Asahan. Asahan berbatasan langsung dengan kerajaan kami di Riau, Siak Sri Indrapura. Kita sudah punya masa lalu yang gemilang, terbilang, bangga, punya kekuasaan hebat, tapi kita semuanya cinta kepada kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita tak cinta NKRI, lihatlah merah sorban. Inilah dia NKRI. Ini apa? Ini bendera Palestina. Insya Allah Palestina tidak akan dijajah Israel kalau kita punya kekuatan kedaulatan yang luar biasa. Kalau beginilah sholat subuh nanti insya Allah, maka Donald Bebek tak akan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Potong video pendek ini, kirimkan ke Gedung Putih. Terjemahkan adik-adik, anak-anakku yang kuliah di jurusan bahasa Inggris Syekh Kuala, kalian terjemahkan Abdul Somad said about Donald Duck. Freedom for Palestine. Lalu kemudian ditonton sama Intel Amerika. Who is this? This is Abdul Somad. Oh, dipanggilnya agen CIA. Come here, kill him. Apakah Abdul Somad takut dibunuh? Tidak. Kenapa? Beginilah jamaah yang akan mendoakan keselamatan. Allahu Akbar. Hidup ini kan pasangannya mati. Karena hidup berarti siap menghadapi mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati hidup. Takut. Itu pesan dari Kiai Gontor Darussalam Ponorogo. Jangan takut menghadapi hidup, tapi jangan gara-gara berani hidup berani mati lalu balik dari sini bawaannya lampu merah besok tak ada lagi yang berhenti. Kau kenapa tak berhenti? Kalau tak mati kata orang. Oleh sebab itu yang penting kita pikirkan yang akan dibawa mati ini nanti apa. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya orangnya rajin sholat duha. Sholat duha itu siapapun bisa, anak SD pun bisa, anak TK pun bisa, betul? Tapi kalau kita sudah punya kekuasaan, ibadah kita bukan sholat duha, tapi menolong syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dia? Melalui dinas syariat. Syariat Islam menjaga. Alhamdulillah, saya tadi sampai di hotel syariah. Namanya tak perlu disebutkan hotel mana, nanti takut jamaah menyerbu ke sana. Mau minta doa, mau selfie. Orang-orang yang berkata bahwa syariat Islam intoleran, syariat Islam mengeliminir minoritas, syariat Islam tidak membuka kesempatan, syariat Islam akan menghambat investasi. Ini mau saya ambil sampel contoh kecil. Di Jakarta juga ada hotel syariah,
Tiba-tiba ada orang dari Aceh, suaminya pergi nun ke Jakarta. Tiba-tiba istri nelpon, "Assalamualaikum Mas." "Waalaikumsalam." "Di mana sekarang?" "Di Jakarta." "Tinggal di hotel mana?" "Hotel Syariah." Alhamdulillah. Istri mana yang tak senang suaminya di hotel Syariah? Selamat ya. Contoh kedua, "Di mana Mas?" "Alexis." Nah, sekarang saya mau tanya, mana yang lebih menenangkan dan menyelamatkan? Hotel Syariah atau konvensional? Syariah. Siapa yang mengatakan syariah itu merisaukan hati? Yang merisaukan hati syariah berarti orang-orang yang ada di oleh sebab itu non muslim pun akan terjaga. Saudari-saudariku yang non muslim, kau mungkin bukan saudaraku seakidah sekeyakinan, tapi kau adalah saudaraku satu kebangsaan, sama-sama warga negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Adakah seorang perempuan walaupun dia tidak muslim, tidak muslimah, ada tak seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Jawaban dari saya tidak ada, dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Sudah dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Ribu masih tidak ada. Siapapun dia, saya nonton film barat yang dibintangi oleh Bully dan Pak. Ada seorang perempuan miskin, susah tapi cantik, menikah dengan laki-laki ganteng tapi susah, melarat. Lalu kemudian suatu hari ada orang kaya menawarkan dia, "Maukah engkau do you want to make some esek-esek?" "But I pay you." "Aku bisa bayar engkau sekian $3 billion." Maka dia pikir, apalah salahnya, toh sekali pakai prestis. Dia pun melakukan hubungan terlarang itu, tapi ternyata dalam pikiran suaminya tiap hari mengganggu. Kenapa istriku bersinah? Kenapa istriku begini? Kenapa? Ternyata dalam naluri laki-laki dimanapun dia selalu tidak ingin istrinya diduakan dengan orang lain. Betul? Ada beberapa pertanyaan itu jawabannya kuat ke sana. Tidak ada. Makanya kita disuruh banyak makan ayam. Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina 1 ekor, dia letakkan ayam jantan 2 ekor, berkelahi ayam jantan sampai tetes darah terakhir untuk merebus ayam betina. Kenapa kau penikin makan ayam? Ayam goreng. Tapi ketika ada seekor babi betina, dimasukkan 2 ekor babi jantan, mereka tak berkelahi. Kau aja pakai dulu gitu. Dan jangan lupa, saya baru dikirim gambar, ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan. Jadi ternyata yang LGBT itu saya bilang ya, giring saja. Kalau LGBT diberi penghargaan atas nama human right, kebebasan berekspresi, maka ingatlah, monyet lebih dulu LGBT. LGBT itu sebenarnya itu terlalu keren namanya. Apa namanya? LGBT. Maka nama yang paling layak, paling cocok, saya takut kalau saya keluarkan ini nanti banyak tokoh adat tertentu tersinggung dengan dunia. Janji jangan marah. Janji. Sudah 3 kali janji saya tidak marah. Mereka tidak layak disebut LGBT. Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai. Mereka menjijikkan, kotor, najis, penyakit. Ini orang sakit harus disembuhkan. Betul?
Indonesia cabang Riau. Saya ketemu langsung. Kata dia, orang yang kena penyakit ini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Saya kaget, ruqyah itu kan ayat kursi dia dibaca kepada dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Keluar jin bencong. Banyak jin yang LGBT. Jadi LGBT itu jin. Tiga, pertama babi, yang kedua monyet, ketiga jin. Oleh sebab itu mari kita selamatkan. Kalau nanti ada yang nampak-nampak agak-agak mulai melambai, nama programnya Be a Man. Di tanah lama buat olahraga memanah, Big Man. Buat di situ lambang yang mau dipanah siapa tokoh LGBT. Pakai karate. Kami tak mau pakai karate, itu import dari Jepang. Lalu bagaimana? Pencak silat dari Aceh. Memang awal-awal silatnya agak melambai. Jadi buat programnya, insya Allah yang mulai agak sana, insya Allah dia akan sehat. Jangan bilang sehat. Kalau sakit harus sehat. Insya Allah bertambah musuh. Yang ini mengamuk, yang ini mengamuk, yang ini mengamuk juga lagi. Terserah mau caci maki saya di internet kalau saya nggak baca. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain memperbaiki dari serangan-serangan ini kecuali dengan pendidikan. Orang kaya, tanahmu luas, kebunmu banyak, kau mati tidak bawa harta, yang kau mati akan kau bawa hanya iman dan amal soleh. Rupanya mendengar ceramah saya tadi ada satu orang tersentuh, datang dia ke Masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ustaz Somad, aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu, maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati, maka ini kuwakafkan tanahku 1 hektar untuk buat sekolah, silakan ambil biji sabilillah. Allahu Akbar. Saya pun senang menerimanya. Insya Allah kita akan buat. Saya tanya, lokasinya di mana Pak? Di Langsa. Kan baru dia wakaf tanah di Langsa. Sambil saya teleponlah ikan. Assalamualaikum ikan. Nama ikan ini Ikatan Alumni Timur Tengah. Ini ada orang Langsa ngasih tanah, maka kalian buatlah sekolah. Kita tak lagi berpikir santri sampai sejauh mata memandang ramai. Kalau ada yang mampu silakan. Tapi kita buat 3 lokal. Tadi kami ketemu alumni Darul Arafah, alumni tahun 1992, alumni tahun 1996, alumni tahun 2002, alumni Ustaz Somad tamat sana. Pernah singgah sebentar. Lari dari konten, jangan buka situ. Engkau memang bukan ustaz saudaraku, kau tentara, tapi kau dulu pernah di pesantren, pernah dididik, berhasil pendidikan itu, kau selamat dari narkoba, kau selamat dari zina. Sekarang kau balas cintamu pada pesantren, kau buat pula 3 lokal SMP IT. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, masukkan 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kau saudaraku, sekarang kau tidak ceramah, tapi kau sekarang jadi bisnismen. Ini tamat pesantren nih Ustaz Somad. Apa bisnisnya sekarang? Tanam kurma. Apa? Tanam kurma di Aceh? Ya, ternyata 1 batang sawit menyedot minyak, menyedot air sehingga kering. Yang dulu tempat kita nangkap ikan waktu kecil, sekarang air sudah kering akan menjadi gurun pasir. Dan 1 kilo sawit cuma 2.000 perak paling mahal.
Sementara satu batang kurma kau tanam 1 kilonya, kalau kurma ajwah sampai 80 rial, lebih kurang 250 ribu 1 kilo, maka sebatang kurma lebih untung daripada 1 hektar sawit. Betul? Bilang aja betul, itu nyenangkan. Dan yang menanam itu orang Aceh. Di mana pohonnya? Cari sendiri. Kalau sudah bisnismen saudara, duitmu sudah banyak, maka kau wakafkan buat 3 lokal. Nanti adik-adik kita dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Araniri, alumni-alumninya tarik, maka kau sudah bisa menghidupi 5 sarjana, tak lagi ada pengangguran. Bagi yang sekolah-sekolah umum bisa masukkan, biayanya dari mana? Honda. Kenapa bukan yang mana? Honda itu honor. 20% biaya pendidikan, itulah amal soleh. Jadi anggota DPRD amal solehnya bukan baca yasin. Amal solehnya adalah menggolkan program-program keislaman. Betul? Umpan lagi dengan alhamdulillah baca yasin sambil streaming lagi. Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu bukan amal pejabat, amalnya adalah yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, saya Kepala BPN Kanwil Provinsi Riau, dengan ini menyatakan bahwa seluruh surat-surat masjid dan musola, bapak-bapak, ini hari ulang tahun BPN, seluruh pengurus musola, pengurus masjid, besok datang ke kantor saya, buat surat tanahnya gratis. Ngomong begitu Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Asalnya dari mana? Orang Aceh. Biasanya ulang tahun di hotel, makanya nyanyi dangdut, tapi dia buat di masjid. Di mana Ustaz Somad ceramah? Di Masjid Raya, didirikan oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762, Kota Pekanbaru, dari Siak Indrapura. Nanti pas jadwal Ustaz Somad, semua pegawai BPN kita akan ke sana dan kita akan buat tabligh akbar pengajian. Saya pun ceramah. Judulnya apa? Tanah. Lalu kemudian disitulah diumumkannya, disitulah baru beda amal antara orang punya kuasa dengan rakyat jelata, bukan jelatin. Oleh sebab itu maka ada amal-amal siapapun yang bisa melakukannya, tapi ada amal-amal khusus. Makanya yang pertama masuk ke surga itu nanti yang dapat naungan sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, mereka dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan bukan Abdul Somad, tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al-Habib Novel Al-Idris. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al-Imamul Adil, Presiden. Lagi dia kena lagi. Berebut-rebut menjadi penguasa, kita husnuzon. Kenapa? Karena ingin masuk surga dengan amal menolong agama, bukan menolong Abdul Somad. Tapi Aceh luar biasa menghormati ulama. Belum pernah satupun bupati, gubernur, wali kota, camat, RT RW menyebut dalam pertama pembukaan ceramahnya seperti pembukaan Gubernur Aceh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus somad. Lama sesudah itu saya buka HP, ada pula yang ngirim gambar alpat warna putih. Di bulatnya kasih lingkar, rupanya platnya Puas. Ustaz Abdul Somad. Allah.
biasa langsung saya simpan foto. Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lama hidup banyak dirasa, jam berjalan banyak ditengok, banyak perjalanan ini macam-macam ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami yang ibu-ibu ini amal kami apa Pak Ustaz? Kan mau masuk surga, ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa? Menyelamatkan anak-anak gadis. Jilbabmu mana? Baju panjangmu mana? Kau pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan takut sama anak. Bapak pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang bukang. Yang membesarkan anak itu ibu. Maka kalau sudah ibu diam aja nonton TV, kiamat sudah terjadi. Lebih parah daripada tsunami. Pergi sama pacar dulu ya, pergi lagi ke sana. Asik dia nonton sinetron. Tiba-tiba HP anak tadi tinggal di rumah. Tinggal. HP siapa ini? Jangan-jangan HP kamu atau HP anakku? Tes dulu lah di miss call-nya lah HP anaknya tadi. Keluar nama, bukan nama dia, security kejam. Ibu jangan tersinggung demi menyelamatkan anak, buah hati belayan jiwa. Jangan sampai dia dirusak narkoba, pergaulan bebas, zina, anak-anak lajang, anak-anak muda. Padahal ini malam libur ini, anak-anak muda yang datang tadi mengkerumuni dari mobil. Anak muda, kalau orang tua mana bisa dia kejar mobil batu lah. Anak muda yang mengejar, masya Allah, luar biasa. Ini pastilah ibu-ibunya solihah, insya Allah. Dan pasti pula ibu-ibu yang melahirkan anak ini pasti ibu-ibu perempuan. Laki-laki. Ana Rahman, aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim, aku ciptakan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diciptakan dari nama. Sehebat-hebatnya laki-laki, hebat-hebat semua yang datang dari Saul, dari Thailand, dari Yaman, hebat-hebat semua. Apalagi yang itu tapi tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang diciptakan